Halo Jadi Manis. Halo. Dan balik lagi bersama kita. Tuh, saya Dayat. Saya Emon. Dan hari ini kita akan membahas sebuah film pilihannya Emon. Gak tahu kenapa. Nah, apa sih? Judul filmnya apa, Mon? Girl in the Basement. Oh, iya. Film baru sih ini. Film baru. Oh. Film baru. Dan ini film keren banget menurutku sih. Bukan keren sih, tapi cukup mengkocok-kocok perasaan soalnya. Mengkocok-kocok perasaan. Iya, soalnya film ini menceritakan tentang Mbak Sarah yang diperankan oleh Stefani. Ia harus menghabiskan waktu 20 tahun hidupnya di basement karena dikurung oleh sang ayah. Tapi bukan hanya itu, Sarah juga harus melayani permintaan cocok tanam ayahnya sendiri sampai ia memiliki 4 anak yang semuanya ia rawat seorang diri di dalam basement. Gimana? Nah, lantas gimana nasib Sarah selanjutnya? Apakah dia bisa kabur atau malah berbahagia dengan anak-anaknya di sana? Mari kita tonton saja. Gak usah banyak tanya. Tarik Dayat. Come on, tol. Baik. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Sarah, gadis berusia 17 tahun, Amy seorang kakak 20 tahun, serta ayah dan ibu mereka, Donnie dan Rennie. Malam itu Sarah pamit ingin pergi ke pesta. Ibunya tentu dengan senang hati mengizinkannya, namun tidak dengan sang ayah, yang langsung melarangnya seolah-olah Sarah ini masih anak kecil. Oh iya, karakter Sarah di sini agak pembangkang ya, jadi beda dengan kakaknya yang cenderung penurut. Oh, rebel. Iya, kan biasanya mas kan kayak gitu, adik kayak gitu. Akhirnya tengah malam itu Sarah mengendap-endap keluar dengan dijemput kekasihnya yaitu Mike. Aksi penyelinapan ini ternyata diketahui oleh ayah dan ibunya. Don sangat marah saat itu kala tahu anaknya kabur lewat jendela. Dan pagi harinya Don melihat kepulangan Sarah yang diantar Mike. Ia pun memarahinya habis-habisan dan melarang Sarah keluar selama 1 minggu. Namun Sarah justru mengancamnya dan berjanji bahwa ia akan keluar dari rumah saat usianya 18 tahun. Di rumah, Amy dan Rennie berusaha menghibur Sarah yang terus berceloteh bahwa ia ingin cepat berusia 18 tahun supaya bisa keluar dari rumah dan keliling dunia bersama Mike. Don yang ternyata menguping pembicaraan itu langsung lari ke basement. Terlihat ia memasuki sebuah ruangan rahasia yang hanya diketahui olehnya saja. Keluarganya tidak tahu. Dan singkat cerita, Sarah telah lulus dari sekolahnya. Ia pun mulai menyusun rencana kepergiannya ke Florida bersama Mike. Pagi itu saat ibunya pergi ke pasar, Don meminta bantuan Sarah membawa sebuah box besar ke dalam basement. Kesempatan ini Sarah gunakan untuk izin bahwa nanti malam ia akan main bersama teman-temannya. Dan tak seperti biasanya, Don langsung mengizinkannya. Sarah jelas senang sekali, tapi sekaligus curiga. Box tadi rupanya dibawa ke ruangan yang disebut ayahnya sebagai ruang perlindungan. Muka Sarah terlihat kebingungan karena ia tidak pernah melihat ruangan itu sebelumnya. Usai meletakkan box itu, dengan cepat Don langsung mengunci Sarah seorang diri di ruangan misterius tadi. Dad! Meski berusaha berteriak, tapi rasanya sia-sia karena Don langsung menutup lubang ventilasi yang ada. Dan malam harinya, Rennie mulai khawatir karena tidak menemukan Sarah. Amy pun terlihat menenangkan ibunya dengan berpikir bahwa Sarah sedang menginap di rumah temannya. Di tempat lain, Sarah menyadari bahwa box yang mereka bawa tadi berisi pakaian dan makanannya. Rupanya Don sudah merencanakan hal ini dengan sempurna. Malam harinya saat Don menengok Sarah ke basement, dengan sigap Sarah langsung berusaha kabur. Tapi ternyata ada pintu lain. Akhirnya ia kembali diseret ke tempat misterius tadi dengan dalih hukuman. Dan Don pun dengan kasar menanam paksa anaknya sendiri. Anjing, kok sakit sih filmnya? Karena tak kunjung datang, Rennie melaporkan kehilangan Sarah ke polisi. Namun Don langsung memotong dan bercerita kemungkinan Sarah pergi ke luar negeri seperti keinginannya selama ini. Meski begitu, polisi tetap berjanji akan mencarinya. Hari sudah memasuki hari ke-7. Sarah yang tadinya masih berupaya berteriak meminta pertolongan sekarang tersadar bahwa ruangan itu kedap suara. Kenyataan ini membuatnya makin frustasi. Pagi itu Mike datang dan bertanya keberadaan Sarah yang tiba-tiba menghilang. Namun Don menipunya dengan berkata bahwa Sarah sudah kabur dengan pria bernama John ke Florida. Mike terlihat langsung kecewa karena mereka berdua sudah berjanji berangkat bersama. Dan sedihnya lagi, Sarah harus merayakan ulang tahunnya di basement bersama Don yang memberinya kado gaun merah. Dengan paksaan ayahnya, Sarah mengenakan gaun itu. Rupanya Don menyuruhnya memakai baju itu supaya lebih bergairah saat bercocok tanam dengan Sarah. Bajingan sakit cok filmnya.
Hari pun terus berganti. Saat Don datang untuk bercocok tanam dengan Sarah, Sarah sudah siap menyerangnya dengan tutup kaleng yang ia permak. Namun, dengan kekuatan yang ia miliki, Don dengan mudah melawannya dan kembali melampiaskan nafsu bejatnya. Cuk, anakmu, cuk. Waktu berlalu dengan cepat. Kini sudah hari ke-354 atau setahun ya? Hampir setahun. Hampir setahun Sarah tinggal di basement. Berkat kelakuan bejat ayahnya, Sarah pun sekarang sedang mengandung dan tengah menanti kelahiran anaknya. Di sana dia sudah disediakan buku panduan melahirkan. Dan akhirnya saat hari lahir tiba, dengan sekuat tenaga dan berlinang air mata, Sarah berhasil mengeluarkan anaknya seorang diri yang ia beri nama Mary. Tahun berganti. Kini Mary telah tumbuh menjadi gadis yang banyak ingin tahu karena ia sama sekali tidak pernah melihat kehidupan di luar. Dan 2 tahun pun berselang. Sarah kembali mengandung berkat Don yang rajin membobol serabi lembitnya sekaligus mengunjungi cucunya atau anaknya. Anak dari Sarah, terserah. Tahun pun terus berlalu. Sambil mengurus 2 orang anaknya, Sarah juga harus mengandung anak ketiganya. Cuk, sakit, cuk, wong iki lesu. Sarah selalu berupaya meminta Don untuk membawa anaknya keluar supaya mereka bisa melihat dunia luar. Namun Don terus-menerus menolaknya karena hal itu bisa membahayakannya. Dan suatu hari, Rennie mulai curiga pada Don yang tak pernah khawatir atas kepergian misterius anaknya selama bertahun-tahun. Apalagi saat Don menolak permintaannya mencari detektif khusus, Don justru menyuruh Rennie berfokus saja pada Amy. Suatu hari, penyakit asma Mary kambuh, tapi Don justru salah membawakan obat bagi orang dewasa. Dan tentu saja Sarah marah dan menyuruh Don membawa Mary ke rumah sakit, yang tentu saja langsung dia tolak. Pagi itu Mike datang dan menanyakan hubungan Sarah dan John, pria yang sempat diceritakan Don. Amy tentu kebingungan dengan cerita itu dan mengaku bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal John. Malam harinya karena pengakuan Mike tadi, Don terlibat pertengkaran hebat dengan Rennie dan Amy. Sampai akhirnya ia tak sengaja meninggalkan kunci basement yang langsung diambil Amy. Hampir saja si Amy membuka rak buku tadi dan menemukan pintu misterius Don. Sebelum akhirnya Don berhasil menemukannya dan meminta kembali kuncinya. Dan tahun pun terus berganti. Sarah kini memiliki seorang bayi yang bernama Tom. Lagi-lagi ia meminta Don membawa Tom ke atas. Awalnya Don menolak, namun Sarah berkata, "Kita bisa lebih sering bercocok tanam lagi loh kalau kamu mau membawa Tom ke atas." Dan dengan cepat dan cuma kontol dia berpikir, Don langsung menyanggupinya. Masuk bejat bapak anjing. Pagi harinya, Don meletakkan Tom di depan rumah. Rennie yang menemukannya pun terlihat lega karena mendapati surat yang mengabarkan bahwa Sarah baik-baik saja. Tanpa ia sadari, ada satu surat kecil yang tertinggal. Sayangnya, surat permintaan pertolongan yang diselipkan Sarah itu justru malah terbaca oleh Don. Sekarang 14 tahun berlalu. Kini Sarah mengandung anak keempatnya sembari mengasuh 2 anaknya yang sudah remaja. Saat itu pula Don menyadari kecantikan Mary. Hal itu tentu membuat Sarah khawatir Mary akan bernasib sama dengannya. Anjing, coba tapi. Malam harinya saat turun hujan, Sarah melihat sebuah rembesan air. Tanpa ia ragu, ia mengorek rembesan itu untuk mencari pertolongan dengan bantuan cahaya. Dan voila, seseorang bernama Brad yang sedang jalan-jalan pun berhasil melihatnya. Namun sayang, alih-alih datang ke sumber cahaya, Brad justru datang ke rumah Sarah dan langsung disambut oleh Don. Don yang mengetahui hal itu langsung menemui Sarah dan memukulinya seketika tanpa ampun. Karena siksaan itu, Sarah sampai harus kehilangan anak keempatnya. Dan peristiwa ini makin membuat Sarah menderita. Anjing sakit. 17 tahun berlalu. Mary dan Mike mulai bertanya-tanya mengapa kehidupan mereka sangat berbeda dengan orang-orang yang ada di TV dan mengapa mereka tak pernah keluar dari ruangan itu. Sarah pun juga bingungan menjawabnya. Karena tidak bisa menjawabnya, Sarah justru terlihat semakin frustasi. Tapi pada akhirnya Sarah mulai bercerita hal yang sebenarnya, mulai dari keluarganya dan alasan kenapa mereka tertahan di sana. Mendengar itu membuat Mary dan Mike langsung menangis, sampai-sampai asma Mary kambuh lagi. Sarah pun terus mencoba menguatkan kedua anaknya. Sekarang 20 tahun berlalu.
Don yang ternyata dipecat dari perusahaan mulai mengalami kesusahan finansial, sehingga ia tak pernah lagi membawakan keluarga basementnya makanan sehat dan obat bagi Mary. Don pun juga mulai terlihat putus asa akan kehidupannya. Dan benar saja, beberapa hari kemudian asma Mary kambuh parah. Sarah pun terus memohon pada Don karena nyawa anaknya sedang dipertaruhkan. Akhirnya Don membawa Mary ke rumah sakit bersama Sarah. Sedangkan Mike ditinggal sebagai jaminan Sarah tidak akan membocorkan rahasianya. Sementara anaknya dirawat, Sarah diminta mengisi formulir. Karena menemukan kesempatan, dengan cermat ia langsung menyusun sebuah rencana pelarian. Pertama, ia menumpahkan air ke formulir, sehingga Don harus meminta formulir baru. Setelah itu, Sarah berusaha menemui seorang suster yang kebetulan sekali sedang berbincang dengan polisi. Namun, pergerakan itu diketahui Don yang langsung mengikutinya. Sarah yang melihat Don pun langsung mempercepat langkah kakinya sampai akhirnya ia berhasil memeluk sang suster dan meminta pertolongan dari. Merasa nasibnya di ujung tanduk, Don berusaha kabur. Namun untungnya polisi dengan cepat mencegahnya. Dan saat itu juga polisi mulai berdatangan ke rumah Don. Mereka juga menyelamatkan Mike yang terlihat sekarat terkurung sendirian. Don pun diberi hukuman setimpal dengan penjara seumur hidup. Nggak kurang setimpal itu, Pak. Setelah kepergian Don, kehidupan Sarah terlihat jauh lebih baik bersama Rennie, Amy, dan 3 anaknya. Lalu tiba-tiba saja Mike datang. Mereka berdua melepas rindu di tepi sungai. Mike meminta maaf karena dengan polosnya mempercayai sang Don. Sarah juga bercerita bahwa selama di basement dia pun selalu merindukan Mike. Dan pada akhirnya kedua sejoli ini kembali lagi untuk menjalin asmara dan film pun selesai. Sucu, ini film. Gua nggak bisa berkata-kata anjing. Enggak. Filmnya ini film brengsek, Pak. Brengsek banget, sumpah. Ini film brengsek. Tai. Anjing lah. Cuma katanya dari kisah nyata ya. Tapi memang katanya kalau nggak salah ya ini kisah nyata. Kalau aku salah tolong dibenerin di komentar ya. Based on kan? Based on true story. Based on katanya. true story. Ya. Based on true story, dan ini film baru dan menurut saya ini film-film bener-bener gimana ya, nyebelin banget anjing ya kali ya. Kamu punya anak dikurung buat nafsu birahi doang, astagfirullahaladzim. 20 tahun loh, Pak, 20 tahun. Iya. Keluar dia kaget melihat apa itu yang terbang di atas. Iya, itu setan aja bow down sama Anda. Sumpah nyembah kali. Setan aja nggak ada yang ngurung anaknya. Setan aja anaknya dilepas, Pak. Buat menghasut kalian semua. Anak sendiri kamu simpan di basement. Oh, pantas kita dilepas bapak ya. Anak setan ternyata. Ya Allah, Pak, sorry Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah. Cuma yakin kalau kalian nonton film ini, bencilah sebenci-bencinya dengan Don. Iya, itu orang brengsek banget, yakin. Brengsek banget, brengsek banget. Ya gimana? Ya ampun lah, saya bayangin aja. Setan ketemu Don, tobat setannya, Pak. Terus kayak saya bilang tadi, setannya yang lepas anaknya buat ngasut orang. Iya, makanya kita ada di mana-mana ya. Tai. Udahlah, pokoknya anjing di film kalian harus nonton banget. Harus nonton banget. Kalian wah parah banget dia pokoknya. Filmnya parah. Kejem banget anjir. Gimana ya, kejemnya itu bukan yang sadis-sadis gitu, tapi kejemnya tuh di hati, Mbak, soalnya di hati kejemnya. Coba kalian bayangin tidak berdarah tapi menangis saya. Bayangin Sarah disiksa selama 20 tahun. Dia ngurus anak selama 20 tahun itu juga. Dia masih ngajarin anaknya nih, masih masih ngelayanin, membesarkan. Bahkan di beberapa scene kelihatan anaknya itu senang-senang aja. Maksudnya senang dalam artian berarti Sarah itu juga mengurus anaknya itu dengan benar. Dia menganggap itu anak saya. Itu anak saya. Dia berjuang sendiri mengurus anak-anaknya sampai gede. Bahkan 4 anak dia lahirin, yang satu meninggal sih ya. Yang satu meninggal, sayang banget. Doni anjing kamu. Ya, sebaiknya setelah nonton ini jangan lupa cek basement atau loteng kalian. Ya, siapa tahu di sana ada. Karena kan kalian sering bilang saya merasa tidak berguna. Nah, ini buat jaga-jaga aja. Siapa tahu orang tua kalian punya rencana. Jadi saya sih gitu aja. Gak ada pesan moralnya, gak ada. Cuma kalian hati-hati aja. Kalau kalian masih merasa, aduh saya merasa tidak berguna nongkrong terus setiap hari, saya merasa tidak berguna begini-begini, coba cek rumah ada gak basement, iya. Atau gak loteng yang luas banget, coba dicek.
Kalau mungkin kalau di Indonesia kurungan ayam kali. Nah, kurungan ayam, ya, kurungan ayam. Jadi kalian misalnya di rumah ada kurungan ayam itu ditanya, "Pak, ini buat ayam kan?" Sambil kalian terus berkaca dengan diri kalian, ya. Iya. Gitu Ya aja. intinya mungkin yang mau diomongin Dayat, perbaiki diri sekalian mulai dari sekarang. Jangan sampai kayak Don, udah punya istri, anak cantik, anaknya dikurung. Masih sangean. Masih sangean. Ya bagus dia dipecat dari perusahaannya terus tangkap polisi, mampus. Itu aja masih kurang itu dihukum seumur hidup. Masih kurang dihukum seumur hidup. Harusnya dipotongin satu-satu jarinya sampai kuping, tangan, mata. Jangan deh, kau juga jadi psikopat banget ya. Ya udah deh, mending udah lari-lari. Ya udah pamit aja daripada kita ngomong nyerocos panjang banget gitu. Ya, yang penting saran saya tadi tolong ya, itu dia. Jadi saya Dayat undur diri dan Emon undur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.